Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betul Adiwia dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan dan kesehatan sehingga saya bisa berbagi sedikit ilmu pengetahuan tentang sejarah psikologi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah dan bagaimana psikologi didefinisikan. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu psys dan logos. Psys berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi secara bahasa, psikologi diartikan sebagai ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari jiwa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jiwa? Dalam sejarah ilmu psikologi, istilah jiwa mendapatkan pendefinisian yang beragam. Istilah jiwa ada kalanya dipakai untuk menunjuk pada sesuatu yang dapat menggerakkan baik pada makhluk hidup ataupun benda mati. Ada kalanya dipakai untuk menunjuk pada sesuatu selain raga dan diri manusia. Dan ada kalanya dimaknai sebagai produk dan pergerakan otom, proses kognitif ataupun interaksi antara stimulus respon. Dalam perkembangannya, psikologi kemudian memang tidak lagi mempelajari jiwa dalam pengertian utuh. Psikologi modern mereduksi bahasan psikologi menjadi hanya membahas perilaku semata, ataupun membahas perilaku dan proses mental manusia. Dalam pengertian umum, perilaku berarti apa yang dilakukan seseorang baik yang berupa perbuatan ataupun perkataan. Sedangkan yang dimaksud dengan proses mental meliputi pengalaman internal yang dialami seseorang yang berupa aktivitas berpikir, merasa, mempersepsi, dan lain-lain. Berikut dalam pengertian Glassman dan Head pun sebenarnya meliputi keduanya, yaitu perilaku over dan pengalaman sadar antara lain terdiri dari pikiran dan perasaan. Pendefinisian psikologi yang reduktif tersebut bukanlah sesuatu yang mengherankan, terutama jika memahami konteks yang melatar belakangi kemunculan definisi tersebut. Kemunculan suatu konsep, termasuk konsep psikologi, tidak dalam suatu vakum dan selalu dalam pengaruh konteks yang melatar belakangi. Nah, apakah definisi psikologi kedepannya akan mengalami perubahan? Nah, sejarahlah yang akan menentukan bagaimana psikologi kedepannya akan mendefinisikan, karena sejarah itu bersifat dinamis dan memperkembangkan pemikiran psikologi ke depan dan memang memiliki peluang perubahan yang sangat besar, maka definisi psikologi ke depan pun akan sangat mungkin mengalami perubahan. Nah, manfaat mempelajari sejarah psikologi. Mengapa mempelajari sejarah psikologi? Sebagai sebuah ilmu, psikologi tidak muncul secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang melibatkan logika, konteks, peristiwa, atau korelasi antar disiplin ilmu dan ideologi yang melatar belakangi munculnya sebuah pemikiran psikologi. Mempelajari proses tersebut, terutama proses munculnya pemikiran-pemikiran besar, akan membuat kita menjadi lebih paham dan mengerti mengenai konteks kemunculan sebuah pemikiran sekaligus psikologis tokoh yang munculnya. Oleh karena itu, mempelajari sejarah psikologi akan bermanfaat bagi siapapun yang akan mendalami ilmu psikologi. Ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu mempelajari psikologi dapat memperkaya persepsi dalam memahami suatu masalah. Kedua, mempelajari sejarah akan memperdalam memahami kita mengenai psikologi. Kita bisa memahami latar belakang bagaimana sesuatu pemikiran muncul, berkembang, dan kemudian berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran lainnya, baik dalam sejalan maupun bertentangan. Ketiga, yaitu mempelajari sejarah akan memperkenalkan kepada kita bagaimana mengenai timbulnya tenggelamnya sesuatu pemikiran psikologi seperti pendekatan biologis terhadap manusia yang pernah didominan pada tahun 1900-an. Setelah sempat tenggelam, sekarang muncul kembali seiring dengan berkembangnya teknologi, pembandaian otak, dan lain-lain. Keempat, yaitu mempelajari sejarah akan menghindarkan diri kita jatuh dua kali pada lubang yang sama. Sejarah menghadirkan banyak pemikiran mengenai psikologi sebagai ide berkembang sampai sekarang, sebagaimananya lagi tenggelam, seperti pandangan Colbert mengenai peran sentral penalaran moral terhadap penilaian moral yang pada tahun 1960 sampai 1980-an depresiasi dan berkembang, namun pada tahun 1990-an justru kurang mendapatkan dukungan temuan ilmiah. Kelima, yaitu mempelajari sejarah akan menstimulasi munculnya ide-ide baru. Keenam, mempelajari sejarah dapat memenuhi rasa ingin tahu seseorang mengenai suatu pemikiran tertentu. Orang yang ingin tahu banyak mengenai suatu teori hanya akan terpenuhi dengan baik jika orang tersebut mempelajari sejarah mengenai teori tersebut. Nah, selanjutnya itu psikologi pada masa Yunani kuno.
Manusia hadir di dalam alam semesta ini tanpa dibekali pengetahuan yang memadai tentang alam semesta dan juga dirinya sendiri. Manusia tidak memiliki pengetahuan mengenai bagaimana alam semesta ini terjadi, unsur-unsur apa yang membentuknya, hukum apa yang mengendalikan keteraturan alam semesta, dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya bencana. Bukan hanya realitas alam semesta yang tidak diketahui manusia, realitas dirinya sendiri pun seringkali menyesakkan bahwa pertanyaan seperti ini: dari mana manusia berasal, bagaimana proses kejadiannya, apa makna eksistensi manusia, bagaimana relasi jiwa dan raga terjadi, apa yang membuat manusia bahagia, bagaimana karakteristik dasar manusia, dan lain-lain. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu membutuhkan jawaban. Sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan untuk memahami dan mengendalikan lingkungannya, tentu akan sangat menggelisahkan jika pertanyaan-pertanyaan tersebut terus menjadi misteri. Kebutuhan itulah kemudian mendorong manusia untuk mencari jawaban yang valid sesuai dengan tingkat peradaban yang dimilikinya. Pembahasan secara spesifik mengenai psikologi pada masa Yunani kuno memang tidak mudah. Pada saat itu, baru berkembang pemikiran-pemikiran mengenai metafisika, epistemologi, dan moralitas. Nah, menyebutkan 3 hal yang penting menjadi wacana serius pada masa Yunani kuno. Yang pertama itu metafisika. Wacana mengenai apa realitas itu dan apa substansi yang mendasari semua realitas merupakan salah satu wacana yang mempertimbangkan oleh banyak filsuf. Pandangan materialisme dan idealisme kemudian muncul secara filosofis. Yang pertama memandang realitas yang sesungguhnya itu adalah materi, sesuatu yang dapat dilihat, sedangkan kedua memandang idea, sesuatu yang tidak kelihatan, sebagai realitas sesungguhnya. Kedua yaitu epistemologi. Wacana mengenai apa yang menjadi sumber pengetahuan yang dianggap valid adalah wacana lain yang juga mengungkapkan berkaitan dengan ini munculnya pandangan-pandangan yang merupakan cikal bakal munculnya empiris dan rasionalisme. Ketiga yaitu moralitas. Wacana terakhir mengenai apa yang dianggap benar dan salah. Wacana ini munculnya pandangan hedonis dan cynisme. Yang pertama menganggap kebaikan itu adalah segala sesuatu yang menyenangkan diri sendiri. Hal ini berbeda dengan pandangan kedua, justru memandang bahwa parameter kebaikan itu adalah nilai-nilai termasuk nilai-nilai ketuhanan.